Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di surga, kami bersyukur malam ini karena Tuhan yang memberkati hidup kami, seluruh jemaat HKBP Pondok Ungu Permai, dari week 1 sampai week 6, sungguh-sungguh merasakan kasih setia penyertaan. Malam ini kami berkumpul di rumah masing-masing, menjadikan rumah kami sebagai altar untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dalam setiap kebaktian di rumah jemaat. Firman-Mu menyapa kami malam ini. Berfirmanlah ya Bapa. Kami senang mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat HKBP Pondok Ungu Permai yang dikasihi Tuhan, Amang Inang serta anak-anak kami sekalian, kiranya semua kabar sehat, kabar sukacita, menjalani kehidupan setiap hari. Selayaknya kita bersyukur malam ini atas berkat penyertaan Tuhan bagi kita. Firman Tuhan menyapa Amang Inang di rumah masing-masing dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Saya bacakan untuk kita sekalian. Amang Inang dapat mengikutinya sambil membaca di Alkitab masing-masing. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintah. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup Tuhan. Semua pejabat tinggi kerajaan, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan ini dan buatlah surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja.
Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab Raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan Tuanku yang dikeluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doa. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh keluarga HKBP Pondok Umum Permai, kita semua tahu cerita tentang Daniel bersama dengan 3 orang temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini menjadi kisah yang sangat viral dan terkenal pada zaman hingga pada zaman ini juga. Hingga banyak di antara jemaat yang membuat nama anaknya sesuai dengan nama keempat tokoh ini. Ada nama Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi apa yang membuat mereka menjadi tokoh yang besar di Alkitab? Karena mereka lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itu yang membuat kebesaran mereka adalah karena ketaatan kepada Allah. Dikisahkan bahwa Raja Darius telah berkuasa di Babel. Lalu dia mengangkat 120 wakil-wakil raja dan juga 3 orang para petinggi untuk membawahi 120 orang. Dan ternyata di antara mereka semua Daniel lebih unggul. Selain karena kecakapan, kecerdasannya, tetapi juga karena roh yang sangat kuat ada padanya. Kecerdasan spiritualitasnya sangat kuat. Ini yang dibutuhkan saat ini. Bagi anak-anak kita, bagi kita sekalian, tidak lagi cukup hanya kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan rohani, kecerdasan spiritual, yaitu rasa takut, rasa hormat terhadap Tuhan. Itu yang membuat Daniel menjadi lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Dia melebihi 122 orang yang diangkat itu. Kenapa? Karena mereka tetap setia beribadah kepada Allah sekalipun mereka ada di negeri asing. Kita tahu bahwa Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, orang-orang yang diangkut dari Yehuda dibawa ke Babel, di negeri asing, yang tidak mengenal Allah, yang menyembah para dewa, yang menyembah patung-patung. Tetapi mereka bertahan dengan imannya kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kecerdasan spiritual yang mereka miliki, di negeri asing itu mereka tetap berkarya. Mereka tetap melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik. Mereka tetap berdoa dan beribadah. Sebagaimana pengalaman orang Israel yang pernah dibuang ke Babel, Yeremia menuliskan surat kepada mereka dalam Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah bagi kota itu, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Dalam konteks kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, di tengah-tengah keberagaman umat beragama,
Biarlah kita tetap setia menyembah Allah, setia terus kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Tetapi sembari terus mempersembahkan karya-karya terbaik kita bagi bangsa, bagi kota ini, bagi provinsi Jawa Barat. Seperti firman Tuhan katakan, Yeremia 29 ayat 7, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Oleh sebab itu, marilah kita Amanginang selalu mendoakan kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kita doakan para pemimpin kita supaya sejahtera dan kita juga memperoleh damai sejahtera. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga yang dikasihi itu, sebaik apapun perbuatan yang kita lakukan, pasti ada saja orang yang berusaha mencari-cari kesalahan kita, ingin menjatuhkan kita. Demikian 122 orang ini berusaha mencari-cari kesalahan Daniel dalam hal pemerintahan, walaupun tidak ditemukan sebab Daniel orang yang setia dan jujur. Tapi kemudian masuk kepada apa yang Daniel percayai. Imannya. Iman Daniel kepada Allah dipakai sebagai alat politik untuk menjatuhkan Daniel. Oleh sebab itu, banyak orang yang akan membenci kita, mencari-cari kesalahan kita. Tetapi orang yang setia kepada Allah, Allah akan merancang yang terbaik. Sebagaimana pengalaman Yusuf yang mengatakan kepada saudara-saudara yang telah menjual dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud seperti yang terjadi sekarang, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Oleh sebab itu, Amanginang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita tetap mengandalkan kekuatan Allah. Sekalipun orang-orang berusaha untuk menjatuhkan kita, berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita, ada Allah yang akan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Keluarga yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang membenci Daniel meminta kepada raja untuk membuat sebuah peraturan. Mereka melakukan sebuah koalisi untuk menjatuhkan Daniel dengan meminta kepada raja membuat peraturan supaya mereka menyembah kepada raja. Dan tentu ini menjadi sangat berat bagi Daniel. Tetapi apa yang dilakukan Daniel? Dia pergi ke rumahnya, dia berdoa. 3 kali dalam sehari dia berdoa, berlutut, dan memuliakan nama Tuhan. Ada banyak keputusan-keputusan pemerintah kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang tidak sesuai dengan iman Kristen kita. Doa menjadi jalan untuk membuka kuasa Allah berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, akan banyak juga keputusan-keputusan yang akan kita dengarkan yang tidak sesuai dengan keinginan. Daripada membuat kerusuhan dan merusak negeri, anak-anak Tuhan mendoakan pemerintah,
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian Rasul Paulus menyerukan bagaimana kita supaya menghormati pemerintah dalam Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dan sekian banyak keputusan-keputusan pemerintah, termasuk menyangkut peribadahan kita. Mari perkuat Tuhan. Saling mendoakan satu sama lain. Sehingga kelak hati nurani orang-orang yang memimpin kita dibukakan. Sebagaimana Raja Darius juga. Seorang raja yang tidak percaya kepada Allah. Tapi ketika Daniel akan dimasukkan ke dalam gua singa, dia berkata, Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan. Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan kau. Dan kita tahu kisah besar ini berlanjut dalam ayat-ayat berikutnya. Apa yang terjadi? Daniel selamat. Dia tidak diganggu oleh singa-singa ini. Daniel bersaksi bahwa Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Allah dapat dipakai oleh Allah untuk membuka cinta kasih bagi orang-orang yang percaya kepada Allah, seperti Raja Darius. Dia berdoa bagi Daniel, Allahmu yang kau sembah akan menyelamatkan. Oleh sebab itu, Abang Ina, keluarga yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus tekun berdoa, tekun beribadah. Pergumulan akan datang, tantangan akan datang, orang-orang yang menjolimi kita akan datang, keputusan-keputusan pemerintah yang tidak berkenan kepada kita akan terjadi. Tetapi Allah yang kita sembah dengan tekun itu akan menyelamatkan kita sekali. Biarlah seluruh jemaat HKBP Pondok Umum Permai terus tergerak untuk berdoa bagi gereja-gereja yang sedang bergumul, termasuk gereja kita HKBP Pondok Umum. Kelak Allah akan membuka jalan. Asalkan kita tetap lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Setialah kepada Allah, taatlah kepada Allah. Maka Allah yang akan melepaskan kita. Allah yang akan menopang dan menolong. Tuhan memberkati Amang Ina serta keluarga di rumah. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas kami bersyukur atas firman. Seperti pengalaman Daniel, kami sering dihadapkan pada pengalaman itu Tuhan. Banyak keputusan-keputusan pimpinan kami yang tidak mendukung kami untuk beribadah. Tapi kami tetap mau berkarya bagi bangsa ini. Kami tetap mau memuji dan memuliakan nama. Kami tetap ingin persembahkan hidup kami untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sebab bangsa ini adalah bangsa yang kami cintai. Pakailah kami, seluruh orang-orang percaya, secara khusus warga jemaat HKBP Pondok Umum Permai, menjadi bagian dari Indonesia yang terus berkarya bagi kesejahteraan Indonesia. Sebab kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kami. Berkati pimpinan kami, pimpinan Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil. Pimpinan kami di Provinsi Jawa Barat, Bapak Gubernur. Pimpinan kami di Kota Bekasi, Bapak Wali Kota, Kabupaten Bekasi. Biarlah Tuhan, Kau pakai mereka
untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga NKRI. Melalui mereka akan terbuka jalan Allah bagi kami, anak-anak Reformasi. Berkati seluruh warga jemaat KBP Pondok Ungu Permai dari week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, dan week 6. Kasih Tuhan menyertai dan menopang mereka. Hanya oleh cinta kasih-Mu yang memampukan mereka tetap kuat dan tegar menjalani kehidupan di masa-masa pandemi COVID-19. Kami serahkan mereka dalam tangan untuk senantiasa Kau topang dan Kau kuat. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.